Jadi kita sampai metode pengembangan metode analisisnya. Jadi kalau metode analisis ini kalau misalnya kalian di industri farmasi atau di tempat lainnya kalian menemukan metode yang tidak sesuai dengan referensinya, maka kalian harus melakukan pengembangan metode analisis. Nah, pengembangan metode analisis ini termasuk akurasi, presisi, linearitas, dan spesifitas. Nah, ini harusnya sudah khatam di mata kuliah apa ya? Kalian ini metode apa ya? Gimana ya? Perbedaan akurasi, presisi, linearitas, dan spesifitas ini kalian pelajari di mana Febriani? Ayu. Farmasi fisika padat. Mana pula? Mana ada farmasi fisika padatan ngajar ini nih? Ini belajar. Oh ya, kuanti. Lupa, Bu. Ini pelajaran orang kimia farmasi mana ada. Orang teknologi itu malah cuma pakai apa yang pernah dipakai sama orang lain. Nah, kalau misalnya spesifitas ini artinya apa? Apa spesifitas ini artinya eugenia? Artinya alat tersebut spesifik untuk yang diuji, Bu. Spesifitas ini bisa dengan angka, apa namanya angkanya LOD dan LOQ. Apa arti LOD dan LOQ itu, Fatia? Kalau yang jadi kalau misalnya kita mau pakai alat ini, yang mana angka yang mana kita jadikan rujukan kalau misalnya kita menggunakan alatnya untuk penentuan kadar LOD atau LQ-nya? LOQ, Bu. LOQ ya, kalau LOD itu cuma untuk kualitatif maksudnya. Kalau misalnya kualitatif cuma bisa untuk deteksi. Ini kita bisa mendeteksi senyawa ini pakai metode ini. Tapi kita bisa ngitung nggak? Nggak bisa. Kita harus menghitung si LOQ-nya. Apa hubungan LOD sama LOQ? Oh, siapa nih lagi yang bagus tanya ya? Selsti. Apa ada nggak hubungan antara LOD dengan LQ? Ada, Ibu. Apa hubungannya? Kurang tahu juga, Ibu, kalau itu. Itu mah kamu cuma nebak ini mah. Apa hubungannya LOD dan LOQ? Apa Yulia Indri? Kan udah belajar di kuanti nih. Kalau pakai alat, misalnya alat apapun, harusnya kamu menghitung LOD-nya dulu. Dapat LOD, kamu bisa ngitung LOQ-nya. Nah, LOQ itu kamu bisa menghitung LOD, kamu bisa menghitung LOQ setelah kamu hitung LOD-nya. Ada nggak hubungannya? Nah, kalau nggak tahu nanti cari lagi apa hubungannya ya. Terus apa itu akurasi dan presisi? Nggak usah lah, akurasi presisi. Linearitas lah dulu ya. Linearitas nih kayak gimana cara mencarinya nih, Melisa Putri? Ih, kamu mah udah belajar. Nggak tahu, Bu. Udah belajar di kuanti juga. Nah, ini mas saya lapor sama dosen Anfiskim, saya lapor sama Pak Adi kamu nih ya. Linearitas ini kan dipakai di HPLC, dipakai di UV apalagi. Gimana cara mencari linearitasnya? Ayu Amelia. Ya, Bu. Dari korelasi konsentrasi larutan standarnya, Bu. Gimana cara kita bikin larutan standarnya sehingga kita bisa mendapatkan linearitas? Linearitas ini kan merupakan suatu persamaan ya, dapatlah suatu persamaan dan kita dapat nilai R-nya. Gimana cara kita dapatkan nilai atau persamaan itu? Kita bikin apa dia larutannya? Pengenceran, Bu. Pengenceran. Larutannya itu kita bikin berseri. Arti berseri atau apa? Kita bikin dia dengan berbagai tingkat konsentrasinya, macam-macam konsentrasinya.
Nanti dapatlah absorbannya. Dari absorban itu, maka kalian bisa ngitung melalui persamaan linier, yang Y sama dengan BX tambah A. Terus kalian bisa ngelihat koefisien regresinya. Nah, semakin tinggi koefisien regresinya, semakin linier. Berapa nilai yang idealnya dia? Cynthia Rahmi Putri, 1 ya. Tapi kalau misalnya 1 itu berarti kalian ketika proses menimbang, ketika proses melarutkan, ketika proses melakukan pengukuran, sangat-sangat hebat. Nah, itu kalian dapat 1. Tapi biasanya orang dapatnya 99,97 dan lain-lainnya. Presisi dan akurasi kalian cari sendiri. Apa bedanya? Lanjut. Kalian juga bisa melakukan pengujian selama proses, merupakan proses tahap esensial dalam manufaktur sedia steril. Nah, pengujian ini kalau misalnya selama proses itu kalian bisa lihat homogenitas ruahannya. Nah, bisa homogenitas. Misalnya kalian kan dalam keadaan, kalau misalnya kalian praktikum kan kalian hanya bikin paling juga untuk 10 atau 20 ampul gitu ya. Tapi kalau misalnya industri udah skala pilot atau udah industri itu mengembangkan skala pilot atau nanti dia akan membuat untuk skala marketed, maka dia harus melakukan sampling bisa atas, tengah, atau bawah, yang bisa diuji dengan HPLC dan UV. Nah, dia lihat berapa kadarnya melalui HPLC atau UV. Ya, tadi prinsipnya tetap yang sama. Kalian harus menentukan profil si HPLC dan profil di UV-nya. Nah, kemudian kalian melakukan pengujian pelolosan. Pengujian pelolosan ini terdiri dari uji identifikasi. Bisa misalnya, salah satunya misalnya reaksi warna, tapi sekarang reaksi warna udah jarang ya orang lakukan. Melakukan penentuan kadar HPLC lagi, penentuan produk degradasi, salah satunya juga bisa dengan cara HPLC, penentuan pH. Penentuan pH ini tadi udah dijelaskan pakai pH meter, dan osmolaritas. Nah, osmolaritas ini yang milih osmol, ya ini kita sudah pelajari. Biasanya kalau di industri farmasi pakai osmometer. Nah, sementara kalau misalnya kita di lab ini kita menghitung cara perumusan dengan cara menggunakan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Ini uji sterilitas, mah udah jadikan tugas. Saya tidak akan menjelaskan. Saya skip ya. Uji sterilitas. Jangan bilang saya tidak menyiapkan materinya. Saya menyiapkan materinya dengan baik dan benar ini. Ini apa namanya? Ini yang saya jelaskan kemarin. Bahwasanya bakteri itu yang ingat nggak sih yang kalian melakukan apa namanya? Proses sterilisasi. Sterilisasi itu kan dia mengikuti logaritma ya. Karena apa? Karena si bakteri itu kehidupan pertumbuhan bakteri itu juga beda. Logaritma di lag phase-nya ada log axial, stationary phase, dan dia menuju ke kematian. Kemudian ini untuk tipe-tipe medianya, kemarin saya sudah minta kalian jelaskan apa beda tioglikolat dengan soybean kasein, apa perbedaannya, apa komponennya, saya sudah ada di sini. Terus ada metode validasi, kapan dilakukan, dan metode, saya menanyakan apakah uji kesesuaian metode. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, itu harus ada, kalian dapat jawabannya. Ini caranya bisa kalian lihat di Farmakope. Ini saya lagi iseng aja pakai bahasa Inggris. Kapan nyatakan tesnya sterilitas itu benar, kapan nyatakan salah atau gagal. Dan kalau misalnya tes sterilitas itu gagal, apa yang harus dilakukan? Itu bisa dibaca di Farmakope. Dan berapa jumlah sampelnya, ini sudahnya harus kalian lakukan di PPT yang saya minta ya. Kemudian ada uji endotoksin bakteri. Endotoksin itu bakteri yang mana saja, ada uji pirogen, dan terakhir uji partikulat. Ini uji partikulat juga sudah bisa dilakukan ketika di laboratorium. Nah, analisisnya bisa dengan manual. Manual ini misalnya kalian menggunakan latar belakang hitam putih. Nah, ada di lab ini sekarang menggunakan latar belakang hitam dan putih, menggunakan cahaya intensitas 100 sampai 300 cahaya lilin atau foot candles dengan jarak 10 inci. Jadi ada caranya tuh. Kemudian menggunakan bisa menggunakan cermin pembesar tentang ukuran partikel yang bisa terlihat itu kira-kira 40 sampai 50 mikrometer. Dan batasannya adalah 0,5 sampai 1% setiap lotnya. Nah, bisa juga menggunakan mesin
Ada dan interpretasi hasil pengujian partikulatnya adalah sebagai berikut. Metode gerhana cahaya dan metode mikroskopik. Ini sumber-sumber partikulatnya. Nah, pengujian wet mixture ini tidak dilakukan karena tidak termasuk dalam ini ya. Apa namanya? Saya mau lihat tugas kalian lah sebelum azan. Mau nampilkan tugasnya? Coba yang Anissa Rahman, coba tampilkan tugasnya Anissa. Baik, Bu. Tugas yang terakhir ya, yang tonisitas saya anggap kalian udah katam lah ya. Menghitung osmolaritas sudah katam, hitung tonisitas sudah katam. Tinggal diuji aja ketika UAS nanti. Saya lagi di HP, Bu. Jadi boleh minta tolong ke teman gitu, Bu, untuk nge-share Ya, screen-nya. boleh lah. Boleh. Udah belum? Sebentar, Bu, teman. Mau share screen. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin untuk presentasikan tugas teknologi studi steril mengenai sterilitas. Jadi pada pertanyaan pertama itu ada jumlah bahan uji minimum yang digunakan untuk uji sterilitas berdasarkan kompendia. Nah, kompendia yang digunakan di sini adalah Farmakope Indonesia 6 tahun 2020. Yang pertama itu ada jumlah bahan yang diuji pada uji sterilitas sediaan. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia 6, itu ada kecuali dinyatakan lain, gunakan jumlah wadah seperti yang tertera pada tabel 3 nanti di slide selanjutnya. Nah, kemudian jika isi tiap wadah mencukupi, itu kemudian kita lihat tabel 2, jumlah tiap wadah itu berapa, isi wadah dapat dibagi sama banyak dan ditambahkan pada media yang sesuai. Kemudian catatan lakukan uji sterilitas menggunakan 2 atau lebih media yang sesuai. Kemudian jika isi wadah tidak cukup untuk masing-masing media, gunakan jumlah 2 kali dari yang tertera pada tabel 3. Pengujian terhadap contoh uji dapat dilakukan menggunakan teknik penyaringan membran atau inokulasi langsung ke dalam media uji. Nah, kemudian kita gunakan juga kontrol negatif yang sesuai. Teknik penyaringan membran ini digunakan apabila sifat contoh sesuai, yaitu untuk sediaan yang mengandung air dan dapat disaring, alkohol atau minyak, kemudian ada sediaan dapat dicampur dengan atau yang larut dalam pelarut air atau minyak, dengan ketentuan bahwa pelarut tidak mempunyai efek antimikroba pada kondisi pengujian.
Nah, ini tabel 2 adalah jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media. Ada dikasih tahu jenis sediaan ujinya apabila itu larutan atau zat padat, ada isi per wadahnya berapa, kemudian ada jumlah minimum yang digunakan, kecuali dinyatakan lain seperti tabel berikut ini. Nah, tunggu, bentar. Nah, ini nih yang maksud saya tuh ketika ujian OSCE itu yang keluar seperti ini nih. Jadi nanti soal OSCE-nya akan keluar seperti misalnya suatu sediaan injeksi volume kecil mempunyai volume sebanyak 10 mili per ampulnya atau per vialnya. Nanti ditanyakan soal OSCE itu berapakah jumlah minimum yang harus dilakukan pengujian pada batch sekian-sekian yang telah memproduksi sekian banyak vial. Nah, yang ini loh, kalau ini kan kalian kan baru teorinya nih. Teorinya maksudnya kan kalian tahu nih cara di farmakope itu ada tabel 2 dan tabel 3. Nah, dari tabel 2 dan tabel 3 itu kan ini baru ketentuannya. Misalnya larutan kecil dari 1 mili, 1 sampai 40 mili. Nah, cara membaca ini yang diaplikasikan ketika ujian nanti. Misalnya dia 10 mililiter. Artinya apa? Yang setengah isi tiap wadah itu saja tidak kurang dari 1 mili. Artinya kayak gimana? Berarti isi wadahnya itu setengah, tapi setengahnya itu nggak kurang dari 1 mili. Artinya? Di atas 1 mili, cuman dia setengah dari wadah full. Ya, artinya berapa mili, Mbak? Jadi soal OSCE itu nanti ditanya tuh berapa mili yang kalian gunakan untuk pengujian, itu loh maksudnya. Kalau kayak gitu mah disuruh juga penguji Oh, 5 membaca. mili, Bu. 5 mili. 1 sampai 5 mili. Astagfirullah. Ada itu loh maksud saya tuh kalian tuh disuruh baca farmakope itu. Nanti tuh dosen tuh ngeluarin soal tuh bukan soal teori kayak gini lagi. Misalnya saya punya wadah satu larutan wadahnya 20 mili. Nah, berapakah yang harus diuji untuk uji sterilitasnya? Nah, berarti kan kalian bisa ngambil itu dari mana? Setengah setiap wadah tapi tidak kurang 1 mili. Berarti dari 1 mili sampai 10 mili yang kalian bisa gunakan gitu loh maksudnya. Interpretasi kayak gitu. Jadi ketika ini kan nanti dikasih nih yang soal seperti ini, kalian yang ini kan di industri farmasi kalian juga nggak akan ngafalin. Kayak gila aja nih, ini dihafalin ini nggak akan pernah dihafalin. Tetapi ini dikasih ketentuan. Nah, saat kalian itu dikasih soal itu soal aplikasi, dikasih volumenya berapa, kalian menentukan jawabannya berapa, begitu loh. Sama dengan zat padat juga seperti itu. Nah, misalnya kalian suatu zat padat, dia mempunyai zat aktifnya mengandung sekian dengan sekian. Nah, berapakah yang harus diambil dari sampel untuk kita melakukan pengujian? Nah, sama tuh soalnya seperti itu juga. Jadi jangan sampai ketika ini kan kalian presentasikan bla 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 seperti ini, paham? Tapi ketika dikasih soalnya sudah aplikatif, nggak bisa jawab, ayo lagi geleng-geleng kepala jadinya. Nah, lanjut si Anissa Rahman, ini kan udah paham nih, lanjut. Baik, Bu. Selanjutnya, Zang. Selanjutnya di sini tuh ada tabel 3. Ya, tabel 3, mana tabel 3? Ya, tabel 3 itu jumlah minimum bahan yang diuji sesuai dengan jumlah bahan di dalam batch. Itu ada jumlah wadah dalam batch, kemudian di sini ada jumlah minimum wadah yang diuji tiap media, kecuali dinyatakan lain. Ya, sama tadi soalnya nanti juga skala ujian kalian itu seperti itu. Misal suatu industri memproduksi suatu larutan volume kecil, larutan steril volume kecil dengan volume adalah misalnya 20 mili dan produksinya adalah 1000 wadah. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah minimum wadah yang harus diambil untuk pengujian? Kalau 1000 wadah berapa? Kalau 1000 wadah berapa yang harus kita uji? 2% atau 20 wadah, Bu. Yang dengan kecil. Ya Allah, Berarti kalau bisa 20 gitu. wadah, Bu. Iya, jawabannya jangan di copy paste lagi jawaban di ini, jangan di copy paste jawaban di farmakope itu nggak laku lagi jawaban farmakope. Kalian tuh pertanyaan itu berapa wadahkah yang harus diuji? Berarti jawabannya angka lagi, nah kalimat-kalimat lagi berapa? 20 wadah, Bu. Yes. Nah, paham ya kayak gitu ya soalnya. Udah saya kasih kunci-kunci itu enggak juga paham-paham.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, ini sama dengan yang lainnya juga seperti itu. Pokoknya kalian intinya jangan mengulang lagi apa yang tulisan di farmakope. Kalian ngitung sendiri. Misalnya yang dapat wadahnya itu 400. Berarti berapa? 10 wadah, Bu. Nah, ada paham. Next, lanjut. Selanjutnya, ke atas lagi sedikit, Zah. Selanjutnya ada perbedaan pada uji endotoksin dan uji pirogen. Di sini berdasarkan Farmakope Indonesia 6 tahun 2020. Yang pertama kita mengenal dulu uji endotoksin. Uji endotoksin bakteri ini uji untuk mendeteksi atau mengkuantitasi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam sampel uji. Nah, pengujian itu dilakukan menggunakan limulus amebocyte lysate atau LAL yang diperoleh dari ekstrak air amebosit dalam kepiting ladang Limulus tidak. amebosit lisat. Limulus Kamu baca kayak orang Jerman aja, kamu baca semua huruf-hurufnya. maaf. Nah, limbosit lisat ya. Terus Jadi LAL ini diperoleh dari Limulus polyphemus atau Tachypleus tridentatus dan dibuat khusus sebagai reaksi LAL. Jadi prinsip dari uji endotoksin ini, LAL test dilakukan menggunakan darah dari horseshoe crab Atlantic Limulus polyphemus yang akan menggumpal saat ada endotoksin dari bakteri. Oke, terus ada 2 teknik uji dari endotoksin bakteri ini, ada pembentukan gel dan teknik fotometrik. Tunggu, bentar, ini lagi azan. Kamu liatin aja sama saya apa yang udah kamu bikin. Atau Trilira. Coba next. Ini kan kopi-kopi semuanya nih. Oke. Nah, stop. Bentar. Oke, dari komponennya, dari bakterinya, dari inkubasinya. Oke, next. Dah. Ini udah selesai. Kalian bikin tugasnya, tinggal interpretasi hasilnya aja lagi ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan berarti udah paham perbedaan. Nanti kalau misalnya terjadi, saya kasih soalnya adalah soalnya uji pirogen misalnya. Nih, lagi azan saya ngomong juga. Misalnya uji pirogen, saya kasih misalnya hewan ini mengalami kenaikan suhu sekian. Jelaskan interpretasi dari pirogen tersebut, uji pirogen tersebut. Jadi kalian sudah dianggap katam ya. Jadi soalnya itu bukan soal hafalan lagi. Udah tingkat 3 nih, apalah soal hafalan ini lagi ya. Please lah. Kalian terus diasah analisis dan logikanya. Nah, selesai kuliah dengan saya, tugas-tugas sudah walaupun nggak semuanya saya periksakan random kan lumayan juga tuh. Tonisitas beres dan segala macam beres. See you on final exam day. Oke, saya end meetingnya sekalian. Kalian jangan lupa hubungin Pak Salman untuk pertemuan berikutnya. Dan juga rekap daftar hadir tugasnya si Ilham udah hilang dia. Ya terserah lah. Pokoknya siapapun nanti merekap ke orang akademik. Iya, Bu. Oke, saya end meeting ya.